Wal akhlaqud damimatu, dan bermula akhlak yang jelek atau tercela. Tu'rafu itu bisa diketahui, damimati. Wal akhlaqud dan bermula akhlak yang jelek. Tu'rafu itu bisa diketahui bi kitabil akhlaki, di dalam kitab akhlak. Ada kitabnya khusus. Cuman kitab taklim ini nggak fokus 100% membahas tentang akhlak. Karena fokusnya ke tata cara belajar doang, poin-poin dalam belajar doang, nggak secara menyeluruh. Bahkan ada kan di orang tua kita dulu, kalau lewat jangan suka ngelain manusia. Jangan. Mau jalan, mau kaki orang, mau adek kamu, mau siapa, kayak apalagi yang lebih tua, ngelangkahin badannya. Kaki, apalagi paha, ke perut, ke muka. Nggak boleh. Itu bukan kegiatan akhlak. Kenapa nggak boleh? Iya, yang kamu langkahin tuh adek kamu, tapi kamu nggak tahu dalam dirinya, nggak paham beberapa ayat. Hakikatnya kamu tidak. Manusia mulia gara-gara Al-Quran. Itu lihatnya ke situ. Mau kelakuannya jelek atau enggak, jangan berani. Kecuali untuk hal-hal tertentu seperti mendidik. Sengaja buat apa? Iya, yang kamu lihat itu jasad, nggak bisa apa-apa. Tapi kamu tahu nggak? Itu kolbunya. Hafal berapa ayat tentang Al-Quran? Allah masih menghargai. Masa kita kagak menghargai? Inna Allah la yudi'u ajral muhsinin. Allah tidak akan menyepelekan pahalanya orang-orang berbuat baik. Walaupun dia punya dosa. Tapi jika dalam hatinya masih hafal beberapa ayat tentang isi Al-Quran, masih dimuliakan sama Allah. Masa iya kita makhluknya kagak? Mentang-mentang kita hafal ayat kursi, dia cuma hafal ayat cinta itu terus belain. Jadi itu alasan, makanya dimanapun di rumah, walaupun kamu sebagai kakak adik, jangan coba langkain, jangan coba, apalagi ngelangkain Quran, nggak boleh. Durhaka. Susah. Durhakanya apa? Ngelangkain Quran apa? Tuh kaki lu susah nanti dipakai benar. Terus itu durhakanya. Diajak ke masjid nggak mau, diajak tarung mau, diajak nyawer mau, diajak ngaji nggak mau, nanti durhaka. Istighfari, astagfirullah. Paralun, ada bahasa orang tua kita dulu. Aduh, paralun. Bukan paralon, paralun. Bahasanya istighfar gitu, ampun, maaf Gusti, bahasa kita aja. Si banyak bahasa Sanskerta yang harus pelajari. Itu bahasa kita mah, itu bahasa tulen kita, bukan ABCD. Lanjut lagi. Tu'rafu itu bisa diketahui fi kitabil akhlaki, dalam kitab akhlak. Wa kitabuna, dan sedangkan kitab kami ini, wa kitabuna hada, dan sedangkan kitab kami yang ini, wa kitabuna hada, dan sedangkan kitab kami yang ini, la yahtamilu, itu tidak memuat. Wa kitabuna hadza, dan sedangkan kitab kami ini, la yahtamilu, itu tidak memuat, bayanaha, terhadap penjelasan-penjelasan akhlaqud damimah. La yahtamilu bayanaha, tidak memuat penjelasan-penjelasan tentang akhlaqud damimah. Akhlaqud damimah. Wa kitabuna, dan sedangkan kitab kami, wa kitabuna hada, dan sedangkan kitab kami ini, la yahtamilu, itu tidak memuat, bayanaha, terhadap penjelasan akhlaqud damimah. Khususan
secara khusus, khususon secara khusus. Ini takaburi, dari penjelasan tentang takabur, takobring, jadi takobring. Bayanaha terhadap penjelasan akhlakul dzamimah, khususon yang khusus, halnya khusus, anit takaburi, dari penjelasan tentang takabur, sombong. Kalau kamu pengen tahu apa-apa aja akhlak tercela itu, kamu harus cari kitab khusus tentang membahas tentang akhlak-akhlak tercela. Akhlakut. Mau mungkin kamu bisa tahu benar kalau nggak tahu jelek. Orang tahu benar, tahu bagus itu gara-gara tahu yang jelek. Kamu bisa tahu ngerti yang enak karena udah ngerasain yang nggak enak. Duren wangi nggak? Kenapa duren wangi? Karena lu udah tahu wanginya kentut. Coba kalau nggak ada kentut, gue nggak tahu duren wangi, biasa aja. Hidung yang bicara. Tahu wangi itu gara-gara kamu udah nyium bau gitu. Ada bau, ada wangi gitu. Ada aroma. Nah sekarang kita bisa mantap pengen diam di dalam akhlakul karimah, kamu harus paham semua. Mana aja akhlak buruk tuh harus tahu. Makanya di santri itu bukan hanya sekedar bab sajadah doang. Apalagi zaman sekarang, kamu jadi santri harus ngerti bab haram jadah. Bab haram jadah itu biar kamu tadi kagak dicekokin. Tapi jangan riset dengan lagi saya mau riset kata Mu'aris, biar tahu bab haram jadah. Ngapain? Mau nyobain whisky biar gua nanti kagak dicekokin. Nggak begitu caranya. Tanya orang-orang yang udah mabok, yang suka mabok, tanya seperti apa efeknya, apa yang kamu rasakan, itu pelajari di situ. Pakai jiwa intel, tanya, Pak, podcast bikin channel YouTube podcast, wawancara, interview. Dari ceritanya itu kamu ambil kesimpulan dari situ. Itu risetnya begitu, bukan lu minum mabok sendiri, bukan. Jadi nggak kejebak. Seperti apa bau aroma orang yang mabok, mulutnya kayak gimana? Seperti apa bau anggur segini gitu. Ada orang mabok jangan takut orang mabok. Biar kata teriak dong yang kencang, lu senggol jatuh. Orang mabok teriak dong yang gitu. Ada orang mabok masa takut. Lanjut. Kila dikatakan. Jadi biar mantap, bagaimana biar mantap kita di dalam akhlakul karimah? Kita harus paham seperti apa akhlak-akhlak tercela itu. Pilih. Wah, ini nggak benar nih. Kalau guru lagi ngejelasin, ikut nyamber. Itu akhlak tercela. Aja nih mah yang begitu. Mana guru, mana murid. Di situ mana murid yang mencari ilmu, mana murid yang mencari hiburan, di situ. Beda. Karena murid mencari hiburan, bukan fokus ke bahasa, penting mah ramai. Kerjanya nyamber. Itu kan damimah. Poinnya nggak bisa. Itu pulang aja itu gak ada perubahan, begitu. Di mana perubahan karakternya? Itu harus dijeli mana. Bagaimana kita bisa mencapai derajat mulia kalau kita nggak teliti tentang hal-hal yang buruk. Orang yang bisa mencapai makom-makom termulia itu teliti dengan hal yang buruk. Sekecil apapun keburukan benar-benar dijauhi. Makanya ada gelar waro. Ulama ya, waroi, bukan warok. Waroi, hati-hati. Ulama-ulama yang warok mana mau makan di pasar. Kenapa makan di pasar? Iya, itu piringnya udah dicuci sama tukang dagang. Tapi hakikatnya kita nggak tahu itu sendok bekas mulut siapa. Mulut orang yang bekas makan babi.
Kita nggak tahu. Gimana kalau belanja ke pasar ya silakan, lu olahnya di rumah. Bila kalau makan di pasar, lu belanja sana makan di rumah, kantongin bawa makan di rumah silakan. Tapi kalau kamu makan di situ, sebelum PPKM ada, sebelum PSBB ada, makan di pasar nggak diizinin anak santri itu. Kenapa? Santri yang warok, yang hati-hati nggak bakal mau, nggak boleh makan di pasar. Belanja mah silakan, tapi makannya di rumah. Kenapa nggak boleh makan di pasar? Beli makan, contohnya ayam makan di situ, piringnya piring di situ, mangkoknya, sendoknya sendok situ. Itu sendok bekas siapa yang makan? Itu yang makan tukang maksiat apa ahli dosa atau apa yang soleh? Kalau yang makan itu sendok itu bekas orang soleh, insya Allah kita kecepatan kesolehannya. Tapi kalau makan bekas bandar judi, itu sendok itu bekas makannya orang yang habis makan babi. Itu bukan aturan PSBB. Ta'lim udah ngajarin begitu. Makanya seorang santri jangan sembarangan makan di pasar. Kalau senang itu makanan beli, bawa pulang ke rumah. Ke situ. Bahkan kalau bisa jangan beli pasar, di rumah. Itu. Hanya kan sekarang kejadiannya, nggak boleh makan di pasar. 20 menit makan, angkat. Ta'lim gitu. Gue mau ketawa, PSBB ngikutin ta'lim. Ini kitab ta'lim. Nanti depannya dibahas lagi. Ini takabur, gila lah, balik.